Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today I want to give a short explanation about our next project about news items. Well, so what the definition and the purpose of news items? News item is a text which inform readers about the event of the day. The event are considered newsworthy or important. News item is a type of text that has the main function of communicative purpose to inform the reader, listener, viewer about event of the day that are considered newsworthy. Nah, ini jadi definition dari news item adalah sama seperti purpose-nya, yaitu sebuah teks yang dimana fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, pendengar atau pemirsa tentang kejadian yang di situ layak untuk diberitakan. Nah, the generic structure of news item has elements as follows. The first one is headline or title. The main point to report is reduced clause. Nah, struktur dari news item sendiri yang pertama adalah headline atau judul. Judul di sini yang perlu kita garis bawahi adalah hindari judul yang terlalu panjang. Jadi judul itu diusahakan singkat dan menarik. Yang paling penting adalah itu. Jadi pembaca atau juga pemirsa atau pendengar itu menjadi tertarik untuk mendengarkan atau melihat apa sih yang ingin kita sampaikan, berita apa, seperti itu. Mungkin kita bisa belajar dari kayak di YouTube itu clickbait. Jadi gimana judul itu sangat mempengaruhi keinginan untuk membaca atau melihat video. Tapi jangan seperti itu ya. Jadi diusahakan judul memang sinkron dengan isi berita. Jadi seperti itu. Nah, kedua adalah summary of event. The summary of main event that is to reported. Jadi setelah judul yang menarik, pastikan juga ada ringkasan dari informasi atau berita yang ingin kita sampaikan. Jika di koran-koran itu pasti ada setelah judul itu ada beberapa baris, biasanya di pojok itu di bold atau di huruf tebal itu untuk memberi ringkasan singkat tentang apa atau berita apa yang ingin disampaikan atau isi berita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah background of event, the explanation about what had happened, who, what, when, where. Jadi setelah ringkasan singkat ada penjelasan tentang apa, siapa, di mana dan bagaimana sesuatu atau berita yang ingin kita sampaikan itu terjadi. Selanjutnya adalah source atau someone's about the event. Ini maksudnya adalah sumber berita atau untuk verifikasi bahwa berita yang kita sampaikan itu verified atau terpercaya, seperti itu. Nah, for more explanation about generic structure, the first one is main event.
Main event recounts the event in summary. Jadi main event itu atau kejadian utama itu menjelaskan tentang event tersebut secara singkat. Nah, elaboration itu background, participant, time, dan juga place. Itu mengelaborasi apa yang terjadi, siapa, dan dengan keadaan yang seperti apa berita itu terjadi. Selanjutnya, resource of information, comments by participant in witness to an authorities expert on the event. Jadi ini yang tadi saya terangkan, apa yang harus ada dalam setiap berita adalah authorities expert atau witness. Jadi berita kita harus menjadi berita yang terpercaya. Bagaimana cara kita menjadikan berita itu terpercaya? Dengan menghadirkan saksi atau expert atau ahli atau authorities terkait, seperti itu. Nah, language feature sendiri yang digunakan dalam news items itu ada pertama focusing on circumstances atau fokus pada kejadian. Kedua, using material process, menggunakan proses atau material process. Ketiga, sort telegraphic information about story captured in headline. Jadi pastikan berita kita itu tidak berbelit-belit, tidak mulek, seperti yang itu menjadi salah satu slogan atau moto dari sebuah berita atau itu singkat, padat, terpercaya. Jadi memang berita itu seharusnya singkat, padat, dan terpercaya. Nah, ini poinnya adalah short itu pastikan berita kita itu tidak terlalu panjang atau berbelit-belit. Nah, keempat adalah use of material process to retell the event. In the text below, many of the material process are nominalist. Nah, pastikan itu menggunakan nominalisasi, atau tidak pastikan sih, itu sebaiknya begitu. Yang selanjutnya adalah use of projecting verbal process in sources stage. Nah, keenam, focus on circumstances atau mostly within qualifiers. Additional, we read a news item to find out specific information about an event reported in the news. Every news item has to have the answers to the 5 WH question, yaitu pertama what. Jadi pastikan berita itu mengandung unsur 5W1H. Apa itu? Yang pertama adalah what happened exactly, apa yang sebenarnya terjadi. Who are the people and group involved in the event. Jadi siapa sih yang ada atau yang terkait dengan berita tersebut. Selanjutnya when did the event take place, kapan itu terjadi. Where did the event take place, di mana. Why did it happen. Dan terakhir how, kurang satu ya. Jadi mengapa berita itu terjadi. Nah, untuk contohnya, the example, saya mengambil sebuah berita dari salah satu harian online, yaitu di Jakarta Post. Nah,
Di sini saya mengambil salah satu contoh berita. Nah, ini pasti banyak yang suka, yaitu tentang BTS Love Myself campaign wins 2012 UNICEF Inspire Award. Nah, seperti yang kita lihat dan kita bisa amati bahwa judul dari berita ini sangat singkat, jelas, dan padat. Ini ada gambarnya. Nah, untuk beritanya sendiri, jaringan internetnya terputus. Nah, sudah. Ini diawali dengan headline yang menarik, yaitu popular South Korean boy band BTS has received the 2012 UNICEF Inspire Award in the integrated campaign and event category for its global initiative Love Myself. Ini sudah menerangkan apa, yaitu ini receive 2020 UNICEF Inspire Award, siapa BTS, mengapa, kategori for ini. Nah, di mana dan bagaimananya belakangan. Nah, ini kapan? Since November 2017, BTS has joined with UNICEF for the initiative that aims to end violence against children and teenagers worldwide. According to Sompi.com, the award honors the most influential UNICEF campaign internationally, and the awardees were selected based on online voting by the organization staff worldwide and assessment by a panel of judges. UNICEF Korea Secretary General Lee Ki-chol said that the message conveyed by the campaign has generated a positive impact across the globe. Nah, ini yang saya katakan sebagai authorities atau verifikasi berita ini terpercaya. Jadi harus ada pihak terkait yang witness atau orang yang berkaitan langsung dengan kejadian atau berita tersebut. Di sini yang contohnya adalah yang menjadi verified atau orang yang bisa memverifikasi berita ini adalah Secretary General Lee Ki-chol ini, yaitu atau Sekretaris Umum dari UNICEF Korea. Nah, selanjutnya, managed under South Korea based Big Hit Entertainment, the Septet has engaged in numerous activities to support young people. In September 2018, BTS encouraged the younger generation to listen to their inner voice and resist pressure to conform at the United Nations headquarters in New York, the United States. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just pick yourself. The boy band's leader Kim Namjoon, also known as RM,
Aram said at the time. Jadi yang menjadi verificator atau orang yang memverifikasi berita ini ada dua, yaitu Sekretaris Umum dari UNICEF Korea Lee Ki-cheol di sini, dan juga leader dari BTS yaitu Kim Namjoon, seperti itu. Nah, untuk penugasan kita dalam task news item, saya akan jelaskan secara rinci di Google Classroom, and that's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.